Pernah nggak sih kamu lagi mimpi indah, jalan-jalan ke tempat yang kamu suka, atau ketemu orang yang kamu kagumi? Lalu tiba-tiba brak dan kamu kebangun. Dan kamu mikir, haduh sayang banget, padahal lagi asik. Tapi anehnya, saat kamu mimpi buruk, dikejar monster, jatuh dari gedung, atau tersesat di hutan gelap. Rasanya lama banget. Dan kamu sulit banget bangun. Kenapa bisa begitu? Apa otak kita iseng? Atau ini cara alam menjaga kita? Tenang, kita akan bongkar semuanya dari sisi ilmiah. Mimpi adalah fenomena luar biasa. Saat kamu tidur, otakmu nggak sepenuhnya mati. Ia masuk ke mode berbeda, bernama REM sleep atau Rapid Eye Movement. Inilah fase tidur paling aktif, dan disinilah mimpi paling nyata terjadi. Menurut riset dari Harvard Medical School, selama REM, bagian otak seperti amigdala yang mengatur emosi dan korteks visual yang memproses gambar aktif. Sementara bagian logis seperti prefrontal cortex malah melemah. Itulah kenapa mimpi terasa liar, aneh, tapi sangat nyata. Kalau otaknya sama, kenapa mimpi indah terasa cepat dan mimpi buruk seolah lama banget? Penjelasannya menarik. Mimpi indah biasanya terjadi saat kondisi tubuh tenang, hormon serotonin dan dopamin tinggi, dua hormon kebahagiaan. Dalam kondisi ini, otak jadi sangat sensitif terhadap gangguan eksternal. Suara motor lewat, kucing lompat ke kasur, atau alarm jam 5 pagi cukup untuk membangunkanmu. Jadi mimpi indah sering dipotong oleh realita. Sebaliknya, mimpi buruk muncul saat tubuh sedang stres, kecemasan tinggi, atau setelah konsumsi makanan berat sebelum tidur. Sebuah studi dari University of Montreal menemukan bahwa mimpi buruk lebih intens, emosional, dan mengaktifkan sistem pertahanan dalam otak. Efeknya, tubuh justru menahan kita tetap tidur agar selesai dulu menghadapi mimpi itu. Mungkin terdengar sadis, tapi ini cara otak belajar dari ketakutan dan trauma. Tapi kok bisa mimpi buruk terasa lama banget? Padahal penelitian dari German Max Planck Institute menunjukkan bahwa durasi mimpi rata-rata hanya 5-20 menit saja. Rahasianya ada pada persepsi waktu. Dalam mimpi, waktu bukanlah waktu yang sebenarnya. Kamu bisa mimpi berjam-jam, padahal baru tidur 10 menit. Ini karena otak membangun narasi seperti film, lengkap dengan alur cerita, emosi, bahkan plot twist. Dan seperti film horor, mimpi buruk biasanya punya ketegangan berlapis membuatnya terasa lebih lama. Ada yang menarik. Mimpi buruk bukan cuma gangguan, tapi alat survival. Menurut psikolog Antti Revonsuo, mimpi buruk adalah simulator ancaman atau alat latihan otak menghadapi bahaya. Seperti game survival yang ngajarin kamu cara bertahan hidup, mimpi buruk melatih mental. Jadi jangan heran kalau kamu jadi lebih hati-hati setelah mimpi dikejar ular atau tenggelam di laut. Itu hasil nyata kerja keras otakmu di belakang layar. Banyak orang bilang, gimana caranya melanjutkan mimpi indah yang keburu kebangun? Sayangnya, sangat sulit. Saat kamu bangun, sinyal otak berubah total. Hormon stres mulai naik, tubuh bersiap aktif, dan film mimpi tadi langsung dihapus pelan-pelan. Itulah kenapa, makin lama kamu bangun, makin cepat kamu lupa detail mimpi tadi. Kenapa mimpi indah terasa singkat dan mudah dibangunkan, sedangkan mimpi buruk terasa lama dan sulit dihentikan? Karena mimpi indah muncul saat tubuh rileks dan peka, jadi mudah terganggu. Sementara mimpi buruk muncul saat otak sedang aktif menghadapi emosi negatif, dan ia sengaja menahan kita dalam mimpi demi memproses ketakutan itu. Dan waktu dalam mimpi, bukan waktu biasa, tapi persepsi otak. Ajaib ya? Kalau kamu pernah ngalamin mimpi yang aneh, serem, atau indah banget tapi sayangnya terpotong, tulis di kolom komentar.
Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita sains menarik lainnya. Karena otak kita selalu punya rahasia. Sampai jumpa di video selanjutnya.